Selamat pagi, ASN pembelajar. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam pelayanan publik, yaitu mengelola keluhan dan pengaduan masyarakat. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kita dapat menangani keluhan dan pengaduan dengan baik, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai peluang untuk melakukan perbaikan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Keluhan dan pengaduan dari masyarakat bukanlah hal yang harus kita hindari, melainkan merupakan masukan berharga yang dapat membantu kita meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan menangani keluhan dan pengaduan secara efektif, kita tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap organisasi kita. Mari kita lihat lebih dalam mengapa hal ini sangat penting. Menangani keluhan dan pengaduan dengan baik memiliki banyak manfaat. Pertama, ini membantu kita mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam pelayanan. Kedua, penanganan yang baik dapat membangun kepercayaan masyarakat, yang merupakan fondasi penting dalam hubungan kita dengan mereka. Selain itu, dengan menangani masalah secara proaktif, kita dapat mencegah konflik yang lebih besar. Semua ini juga berkontribusi pada citra positif organisasi kita di mata masyarakat. Mari kita bahas langkah-langkah dalam menangani keluhan dan pengaduan. Proses ini dimulai dengan penerimaan keluhan dari masyarakat. Setelah itu, kita perlu memverifikasi kebenaran keluhan tersebut sebelum melakukan investigasi untuk menemukan akar permasalahan. Setelah itu, kita harus menyelesaikan keluhan dengan cara yang adil. Dan yang terakhir, kita perlu melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa masalah telah diselesaikan dengan baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk memahami prinsip-prinsip yang mendasari prosedur penanganan keluhan. Aksesibilitas memastikan bahwa semua masyarakat dapat mengajukan keluhan dengan mudah. Transparansi adalah tentang memberitahu pelapor tentang proses yang akan diambil. Akuntabilitas mengharuskan kita bertanggung jawab atas setiap pengaduan. Keadilan dan responsif adalah kunci untuk memastikan setiap keluhan ditangani dengan baik, dan kerahasiaan identitas pelapor harus selalu dijaga. Setelah kita menerima keluhan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis. Kita perlu mengumpulkan data dari berbagai saluran pengaduan dan mengelompokkannya berdasarkan jenis masalah. Analisis kuantitatif memberikan kita gambaran umum tentang jumlah pengaduan, sementara analisis kualitatif membantu kita memahami konteks di balik keluhan tersebut. Dengan cara ini, kita dapat mengidentifikasi tren dan pola yang perlu kita tangani. Identifikasi akar permasalahan adalah langkah krusial dalam proses penanganan keluhan. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah 5 Whys, di mana kita bertanya mengapa berulang kali untuk menemukan penyebab utama masalah. Selain itu, diagram Ishikawa dapat membantu kita mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap masalah tersebut. Dengan memahami akar permasalahan, kita dapat merumuskan solusi yang lebih efektif. Setelah kita mengidentifikasi akar permasalahan, langkah selanjutnya adalah merumuskan rekomendasi perbaikan. Penting untuk memastikan bahwa rekomendasi tersebut memenuhi kriteria SMART. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa perbaikan yang kita lakukan adalah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki tenggat waktu yang jelas. Ini akan membantu kita dalam memonitor implementasi perbaikan. Implementasi perbaikan adalah tahap di mana rekomendasi yang telah kita rumuskan diterapkan. Kita perlu menetapkan penanggung jawab untuk setiap tindakan perbaikan dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Selain itu, sangat penting untuk mengkomunikasikan perubahan yang dilakukan kepada masyarakat, agar mereka tahu bahwa keluhan mereka telah ditangani dengan serius. Setelah perbaikan diterapkan, kita perlu melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa perubahan tersebut efektif. Mengumpulkan data setelah implementasi akan memberi kita gambaran tentang dampak perbaikan yang telah dilakukan. Melakukan survei kepuasan masyarakat juga merupakan langkah penting untuk mendapatkan umpan balik langsung dari mereka. Dengan cara ini, kita dapat terus melakukan penyesuaian jika diperlukan. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam menangani keluhan masyarakat. Pertama, kita harus mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh pelapor. Tunjukkan empati terhadap situasi yang mereka hadapi, karena ini akan membantu meredakan emosi negatif. Selain itu,
Memberikan informasi yang jelas tentang proses penanganan keluhan akan membantu pelapor merasa lebih dihargai dan dipahami. Menghadapi keluhan, terutama yang disampaikan dengan emosi tinggi, membutuhkan kesabaran dan pengendalian diri. Penting untuk tetap tenang dan profesional, serta berbicara dengan nada suara yang terkontrol. Ini akan membantu menciptakan suasana yang positif dan memungkinkan kita untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang konstruktif. Setelah mendengarkan keluhan, langkah selanjutnya adalah memberikan solusi yang adil dan memuaskan. Pastikan solusi yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang diadukan dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Setelah solusi diberikan, lakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa masalah telah terselesaikan dengan baik dan pelapor merasa puas. Mari kita lihat contoh nyata dari penanganan keluhan. Misalnya, seorang warga mengeluhkan tagihan air yang membengkak. Petugas pelayanan merespons dengan mendengarkan keluhan, menunjukkan empati, dan menjelaskan prosedur pengecekan tagihan. Dengan cara ini, warga merasa didengar dan masalahnya dapat segera ditangani. Contoh ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang baik dalam proses penanganan keluhan. Ada beberapa hal yang perlu kita hindari saat menangani keluhan. Bersikap defensif atau menyalahkan pelapor hanya akan memperburuk situasi. Kita juga harus menghindari meremehkan keluhan yang disampaikan. Berbicara dengan nada tinggi atau kasar tidak akan membantu menyelesaikan masalah, bahkan bisa membuat situasi semakin buruk. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga sikap profesional. Keluhan dan pengaduan masyarakat bukan hanya sekadar masalah, tetapi juga merupakan sumber informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan menganalisis keluhan, kita dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Setelah melakukan perbaikan, kita juga perlu memantau dan mengevaluasi efektivitasnya agar pelayanan kita semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai kesimpulan, menangani keluhan dan pengaduan masyarakat dengan baik bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan investasi bagi organisasi kita. Dengan melakukan hal ini, kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan, membangun kepercayaan masyarakat, dan menciptakan hubungan yang lebih baik antara organisasi dan masyarakat. Mari kita jadikan setiap keluhan sebagai peluang untuk berbenah dan memperbaiki diri. Sekarang, saya ingin membuka sesi tanya-jawab. Apakah ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin Anda diskusikan lebih lanjut? Mari kita berbagi pemikiran dan pengalaman tentang bagaimana kita dapat lebih baik dalam menangani keluhan dan pengaduan masyarakat. Saya sangat menantikan diskusi yang konstruktif dari ASN pembelajar sekalian. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam presentasi ini. Saya berharap informasi yang telah kita bahas hari ini dapat bermanfaat dalam upaya kita meningkatkan pelayanan publik. Mari kita terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan menjadikan setiap keluhan sebagai langkah untuk berbenah. Semangat pagi!